Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman semua yang nonton ini adalah peserta member yang ikut private mentoring untuk Meta Ads for Newbie ya. Namanya adalah Mas Eka Masto. Beliau adalah seseorang yang menjual produk digital, teman-teman. Dan itu produk digital tuh bukan kelas tapi sejenis plugin gitu, tapi ditutup rahasiain ya, nggak boleh, jadi nggak boleh kasih tahu produknya plugin apa. Intinya dia menjual produk yang nggak umum lah, orang umum gitu ya. Mas, coba diperkenalkan masnya, latar belakangnya apa, terus bisa tahu kelasku dari mana gitu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eka, tadi udah disebutin juga sama Mas Hidayatnya. Ya. Ya, background saya sebenarnya lebih ke dunia desain bangunan gitu. Nah, jadi kayak awalnya sih tahu kelasnya Mas Hidayat itu dari YouTube malah. Oke. Jadi dia lagi asik nih belajar cari-cari referensi desain. Nah, videonya muncul nih Mas Hidayat nih dengan yang apa namanya terkait Meta Ads gitu. Oke. Nah, dari situ penasaran, jadi kayak ngulik lagi nih video-videonya, makin diulik kok makin penasaran. Makanya ya, coba chat nih di Instagramnya beliau gitu, jadi kayak ngobrol-ngobrol dulu, dijelasin ya. Nah, akhirnya kita memutuskan untuk yuk Zoom gitu. Oke. Oh, berarti waktu itu sebenarnya bener-bener blank banget sama Meta Ads, tapi sedikit tereducate sama video yang di YouTube gitu ya Mas Eka ya? Betul, jadi kayak belum ngerti sama sekali sih terkait Meta Ads itu apa gitu kan. Terus kayak ini tuh penjualan apa sih sebenarnya atau seperti apa. Makanya pas waktu di Zoom pertama, teman pertama tuh disampaikan tuh apa namanya Meta Ads itu seperti apa. Ini cuma tools, bukan alat ajaib dan sebagainya. Jadi kayak dibikin dulu nih kerangka berpikirnya seperti apa gitu kan. Makanya kita juga dari awal juga harus jelas clear dulu nih kita mau kemana sih sebenarnya. Oke. Nah, berarti aku bisa tanya sekarang, goalsnya Mas Eka sebenarnya untuk belajar Meta Ads itu untuk apa gitu? Oke. Karena secara pribadi saya ada ini ya, apa namanya, ada studio gitu, studio desain. Makanya kita pengen belajar nih cara mengenalkan lagi atau menggunakan Meta Ads dengan lebih maksimal tuh bisa dibuat apa aja sih. Oke. Berarti untuk gitu ini ya, untuk kanal marketing berarti kan sebenarnya. Betul, karena kan kita tahu sendiri ya Mas, di dunia bukan di dunia tapi di era hari ini tuh digital itu jadi kayak senjata ampuh Mas. Menurutku gitu sih. Ya. Terus setelah belajar ya 5 kali pertemuan ini, Mas Eka makin yakin kan kalau memang ini bukan alat ajaib ya, karena udah praktek kan, itu nggak ajaib kan. Dan itu by data sih sebenarnya, nggak ada yang kata ajaib itu. Betul. Jadi ada hal-hal yang harus kita fokuskan, kita ulik di luar itu semua kan sebenarnya kan. Jadi seperti yang aku awal bilang waktu Zoom pertama bahwa ini hanya tools dan kita yang sebagai man behind the gun yang ngatur itu kan semuanya kan. Betul. Jadi bahkan yang beli produknya Masnya aja itu kan udah by data ya, udah kehitung, udah kegambar kan. Gara-gara apa kan sebenarnya kan? Ya, jadi udah nggak nebak-nebak lagi nih gitu. Dan sekarang juga kalau misalnya aku tanyain, Masnya udah bisa baca data yang mana iklan boncos, yang mana iklan gak boncos kan? Itu kan yang penting kan? Itu yang paling penting sih. Kayak gimana pun juga kan kita pengennya ngiklan kan gak boncos nih gitu kan. Tapi kita dijelasin di sini gitu. Boncos nggak boncos tuh serumit apa sih baca datanya, atau bisa dibikin lebih gampang cara bacanya. Makanya di sini menurutku sih lebih gampang ya kita belajarnya baca data ini boncos nggak boncos secara basic gitu. Iya.
Dan menurut Mas, kalau misalnya pemula yang dari nol banget nggak tahu Meta Ads, recommended nggak untuk belajar kayak gini sama aku gitu? Atau jangan sama aku lah, belajar inilah, recommended nggak? Susah nggak Ustaz? Ya. Jadi itu kan gini ya, kita belajar itu bisa sama siapa aja, ya kan? Bisa dari mana aja gitu. Cuman nih, kalau kita memang benar-benar masih basic banget dan belum ada gambaran tentang Meta Ads, ini worth it banget sih. Jadi kayak kita diajarin bener-bener dari awal, bahkan bikin akun nih diajarin nih sampai kita running si iklan kita. Oke. Berarti sebenarnya apa yang aku ajukan sebagai harga sebenarnya masih masuk akal lah ya, nggak yang high banget gitu ya, cukup lah ya, masih masuk akal. Iya. Dan lagi-lagi aku tanyain, Masnya merasa tersampaikan nggak apa yang Masnya pengen gitu? Kayak kan masa pertama pengen bisa, pengen mahir, pengen macam-macam, pasti ekspektasinya tinggi juga kan terkait ini. Pada akhirnya pas udah selesai sama aku beberapa pertemuan ini, terbayarkan nggak apa yang Mas pengenin gitu terkait Meta Ads gitu? Iya, jadi itu kan pasti ekspektasi itu kan tinggi ya, kita pengen belajar gitu kan, kita bayar untuk private dan lain-lain, kita pengennya langsung dapat gede nih, kan seperti itu tuh, psikologisnya masih seperti itu. Makanya tadi balik lagi di awal, maka si Meta Ads ini kan bukan alat ajaib, ini tuh by data gitu kan, ini tools yang kita gunain. Maka yang paling penting itu kan mindset kita atau pola pikir kita dulu gitu kan. Cara berpikirnya seperti apa gitu. Nah dari situ nanti malah ternyata nggak sesimpel itu gitu kan. Maka ada proses-proses yang harus dilaluin, harus data-data yang harus disesuaikan. Ya betul. Harganya lebih mahal gitu loh. Itu yang penting gitu. Kayak ekspektasi kita setinggi itu, yang kita dapat ternyata ada hal yang lebih penting gitu. Gitu sih. Sepakat. Jadi ya teman-teman ya, ini ya bukan saya yang ngomong ya, ini klien ya langsung ya, dia bisa aja. Ini saya nggak cut videonya karena memang saya pengen dapat testimoni yang paling jujur. Dan emang saya mau nekanin lagi bahwa Meta Ads itu bukan alatnya ajaib yang gimana ya, kalau kata orang-orang di luar sana yang udah pernah main Meta Ads itu bilang, bahkan suhu di luar sana banyak yang bilang ya bisa dapetin puluhan juta bla bla. Betul, iya bisa dapat betul, tapi perlu dikasih tahu juga harusnya bahwa bukan karena Meta Ads-nya gitu, karena di luar itu semua ada yang harus diulik, harus ada yang diurusin gitu. Dan itu prosesnya nggak sesimpel bacot para suhu aja gitu. Jadi bisa saya klaim bahwa itu nggak sesimpel bacot para suhu. Bahkan ini aja 5 kali pertemuan saya ngobrol sama Mas Eka itu yang harusnya zoomnya itu paling lama tuh 2 jam, kita bisa 3 jam, bisa 4 jam, bahkan sampai tengah malam kadang-kadang. Emang karena saya seneng aja ngebedah itu, karena Mas Eka kan lagi kerja juga, jadi Mas Eka waktunya nggak banyak teman-teman. Jadi saya menghargai waktunya Mas Eka untuk mau belajar, makanya saya happy juga tuh. Masih ada yang mau belajar di tengah malam gitu, saya nggak masalah. Makanya kalau Mas Eka terakhir bilang ini over Mas, nggak masalah karena saya ngerasa ya saya mah besok bisa tidur, dia kan bisa kerja gitu, kayak gitu sih. Jadi buat teman-teman semua yang ngerasa waktunya nggak ada, ya ini beliau ini sambil kerja gitu, jadi jangan punya alasan. Kalau mau ngulik di YouTube banyak, bahkan kelasku yang di YouTube playlistku yang di YouTube sebenarnya ada basic-basicnya sebenarnya Mas ya, tapi yang nggak ada kan tanya jawabnya gitu, ngebedahnya gitu kan, kayak gitu-gitu sih. Dan aku jujur aja emang buka-buka sama Mas Eka tuh, ngebuka dashboardku gimana. Aku sebagai praktisi itu bukan cuman jualan ludah doang gitu, emang aku kasih lihat, ini Mas aku kayak gini per hari, kayak gini. Aku kasih tahu kalau aku lagi boncos, aku kasih tahu, Mas nih aku aja yang bertahun-tahun iklan masih boncos, aku kasih tahu gitu. Dan yang aku jual bukan dream orang cepat kaya, memang aku kasih tahu ilmunya, memang aku kasih tahu bahwa step by stepnya gini, plannya gini. Kalau nemu masalah kayak gini ya kesini arahnya gitu. Aku lebih ke situ karena emang buat aku paham tuh
paham tuh berarti udah tahu besoknya mau ngapain, bukannya paham sekarang besoknya ngapain ya bingung nih, nggak gitu. Aku pengennya tuh maksudnya sesuai kerangka berpikir yang di awal itu bisa memecahkan apa yang jadi masalah sekarang gitu. Jadi sekarang yang kayak masa ini aku tahu ya teman-teman ya, masa ini awalnya itu iklannya itu adalah bukan boncos, aneh malah. Dan ternyata pas dideteksi, ya itu tiba-tiba mati sendiri gitu ya mas. Mati bukan mati sendiri, karena rules yang dia bikin gitu. Ya aneh, pokoknya aneh lah kasusnya. Tapi secara psikologi happy karena ada closingan sebenarnya. Maksudnya ternyata apa yang diusahakan, apa yang kita bikin dari pertama kali pertemuan itu, oh ternyata bener loh, ada yang beli produknya. Terus ya macam-macam yang kita siapin ternyata sebenarnya tuh harusnya worse ya. Ya qadarullah memang ya aneh aja kemana iklannya gitu. Anehnya nggak bisa ceritain, tapi aneh aja gitu sih kira-kira. Ya teman-teman ini lucu aja sih. Dan Mas Eka tuh termasuk yang sabar juga sih, kayak oh iya ketawa-tawain lagi dia. Makanya wah, karena klienku yang kemarin tuh lebih, yang sebelumnya Mas Eka ini ada lebih nyecer dia mas. Kalau nanya si Mas Fatur itu ya, itu lebih nyecer kayak mas ini gimana ya, gini oh ini gini sampai aku ajakin pertemuan lusa aja tuh kayak mas aku belum siap, tar dulu aku mau siapin dulu lagi. Dia lebih prepare. Kenapa lebih prepare? Karena dia nggak kerja, jadi sepanjang pagi sampai malam sebelum pertemuan tuh dia bener-bener nyiapin. Jadi beda dari segi waktu, tapi dari segi effort sama-sama aja. Cuman kan Mas Eka kan karena nggak ada waktunya aja kan. Kalau ada waktunya mah pasti ngulik sih sebenarnya. Iya, pasti ngulik kok gitu. Bahkan ini aja kan pengen ngulik, kan hari libur nih, pengen ngulik konten segala macam. Insya Allah sih mas, dari yang aku arahin untuk dari segi konten dan yang landing page yang aku bilang itu tinggal mas landing page nggak usah diolik ya, tinggal konten aja. Insya Allah sih kita bisa lihat hasilnya sih. Mudah-mudahan sih ada kabar baik ya setelah ini gitu. Dan aku berterima kasih lagi sekali lagi buat mas yang udah menghargai waktuku juga gitu. Mas yang mau beli kelasku juga, dan lagi-lagi aku appreciate banget gitu mas yang mau belajar gitu sampai malam-malam gitu sih. Terima kasih banyak banget. Dan aku minta dong mas testimoninya terkait mas tentang aku gimana, apa yang mas dapat, bukan mas dapatkan, apa yang mas gambarin tentang aku lah gitu. Gimana cara ngajarku atau gimana cara pandang mas terhadap aku lah gitu. Baik, mungkin kalau dari aku gitu ya, terkait kelasnya Mas Hidayat atau bahkan pribadinya Mas Hidayat gitu, dalam pengajaran cukup santai gitu, tapi bisa dipahami dan tahu nih maksudnya kita tuh mau kemana gitu. Kan dari di awal itu udah dijelasin, ini tuh kerangka berpikirnya harus kebentuk dulu gitu. Itu pertama. Dan yang kedua, dari sekian video-video yang saya lihat gitu di YouTube itu kan selalu menyajikan tuh dengan data ads bisa closing puluhan juta bla 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 gitu. Di awal itu saya cek kalimat awalnya tuh ya, kita praktik mas dulu itu kita nanti untung udah gitu. Makanya kayak oh beda ya yang ini gitu. Okay. Jadi memang di awal jadi sampaikan ya bukan tentang untung ruginya dulu, tapi kita ngebentuk dulu apa namanya kerangka berpikirnya gitu. Kalau dari penyampaian Mas Hidayat selama pertemuan itu cukup bisa dimengerti dan sabar kok gitu. Menanggapi keremetan kita untuk bertanya gitu. Jadi ya insya Allah beliau juga amanah. Siap, insya Allah mas. Terima kasih banyak banget buat testimoninya. Semoga aku bisa mendengar kabar baik di WhatsApp selanjutnya mas. Dan aku berharap sih produknya mas bertambah lagi, dan yang nanti si studio itu juga bergerak ya, karena aku juga punya, insya Allah aku pengen punya kerja sama mas juga di kedepannya kan gitu. Kurang lebih ya. Ya udah mas, paling segitu aja. Ini gak lama-lama. Aku lihat ya lumayan nih 14 menit buat di YouTube. Ya udah, tinggal istirahat. Aku pamit. Terima kasih mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.